Lanjutkan materi kita pada kesempatan ini. Kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Oke, kita lebih mengenal lebih mendalam profil saya. Ya, selamat datang channel YouTube Pawali DKP. Ya, jangan lupa like dan subscribe pada channel YouTube Pawali DKP. Selanjutnya di bahasa tak kenal maka tak sayang, ya, maka kita saling mengenal ya. Oke, mari kita saling mengenal. Nama saya Yohanes Pawali, SPD, MPD. Kontak saya 082 300 200 192. Email saya johannes.pawali@gmail.com. Ya. WhatsApp saya 082 300 200 192. Ya. Jangan lupa kunjungi channel YouTube Pawali DKP. Terima kasih. Kita lanjut ke materi. Materi pertama yang perlu kita membahas tentang validitas. Nah, sebelum kita memasuki validitas, ya, validitas kita perlu memahami pengertian dari instrumen, ya. Pengertian dari instrumen. Apa sih sebenarnya instrumen itu? Instrumen itu sendiri adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden. Itu adalah instrumen. Yang kedua adalah validitas. Validitas adalah alat ukur yang mampu mengukur apa yang diukur. Ya. Yang ketiga, alat ukur yang mampu mengukur apa yang diukur. Contohnya seperti apa? Seseorang mengukur berat suatu benda, maka alat ukur yang digunakan adalah timbangan. Ya, timbangan. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis validitas. Validitas terbagi menjadi 4 jenis. Ya, 4 jenis. Jenis pertama adalah validitas rupa. Yang kedua, validitas isi. Yang ketiga, validitas kriteria. Dan yang keempat, validitas konstruk. Nah, dari keempat validitas ini, saya mengambil satu dari 4 jenis validitas ini. Validitas apa yang saya ambil? Yang saya ambil di sini adalah validitas konstruk. Guna saya mau mengukur, ya, mengukur atau mengetahui, ya, setiap butir instrumen yang telah saya susun. Nah, tadi ada butir instrumen, ada 4. Nah, kita mau tahu apakah keempat butir instrumen itu valid atau tidak. Ketika kita menghitung kemudian tidak valid, maka instrumen itu tidak sahih, ya, atau tidak bisa kita penyebaran kepada, ya, kepada jumlah responden, ya. Nah, bagaimana cara menghitung butir instrumen itu? Ya, kita lihat saja. Nah, validitas konstruk adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu konsep. Ya. Nah, untuk mengukur konsep instrumen yang telah saya susun, ya, instrumen itu dalam bentuk 4 butir instrumen. Kemudian saya mau mengukurnya menggunakan validitas konstruk. Validitas konstruk yang mempunyai beberapa kriteria.
kriteria ini mempunyai beberapa langkah-langkah. Ya. Langkah-langkahnya terdiri dari, ya, yang pertama, jika koefisien korelasi produk momen melebihi 0,3, maka dikatakan valid. Yang kedua, jika koefisien korelasi produk momen lebih besar dari R tabel, alfa N kurang 2. Ingat rumus ya, N dikurang 2. N adalah jumlah responden. Jadi N sama dengan jumlah sampel. Ingat ya, ingat rumus. Poin kedua. Yang ketiga, nilai signifikan lebih kecil atau sama dengan alfa. Nah, rumus yang digunakan untuk menguji validitas konstruk adalah produk momen, yang dimana R hitung sama dengan N dikali sigma XY kurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2, di mana N jumlah responden, X skor variabel jawaban responden, Y skor total variabel. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, ya, kita akan menghitung validitas secara manual. Ya, kita akan menghitung validitas secara manual. Contoh soal, silakan diperhatikan contoh soal berikut. Ya, kita pahami bersama dengan contoh soal ini, kemudian kita akan mengerjakan dalam bentuk menggunakan rumus produk momen tersebut. Ya. Nah, perhatikan. Berikut ini adalah data dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner yang terdiri dari 4 butir pertanyaan yang mempunyai 5 pilihan jawaban. Dari nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Kemudian, ujilah validitas keempat butir pertanyaan tersebut dengan taraf signifikan alfa 5% atau dengan kata lain 0,05. Selanjutnya kita akan membuat tabel, ya, di mana tabel tersebut adalah jumlah responden dan juga jumlah butir pertanyaan. Butir pertanyaan tadi ada berapa? Ada 4. Butir A, butir B, butir C, dan butir D. Jumlah responden ada 10. Ya. Silakan disimak 1 sampai 10. Nah, butir A dijawab responden 1, 4. Butir B, 3. Butir C, 4. Butir D, 3. Di mana telah menyusun instrumen ini menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5, 4, 3, 2, 1. Jika teman-teman mau menggunakan skala 3, 2, 1, tidak apa-apa, bisa. 4, 3, 2, 1 boleh. Ya, semuanya bisa. Ya. Kita akan menghitung, ya, menghitung secara manual, ya, dengan tabel ini. Ya, kita akan melihat. Nah, ini dia. Silakan menyimak. Silakan menyimak. Ya, silakan menyimak. Menjawab butir A4. Responden pertama menjawab butir kedua 3. Keempat 3. butir keempat 3. Nah, totalnya 14 ini dapatnya dari mana? Butir pertanyaan A ditambah butir B ditambah butir C ditambah butir D sama dengan 14. Coba kita lihat, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 11, 4 11, 11 tambah 3 14. Ya. Begitupun selanjutnya, responden kedua pun demikian ya. Responden kedua menjawab butir A 4, butir B 5, butir C 4, butir D 4. Nah, jumlahnya sama ya. 4 ditambah 5 9, 9 ditambah 4 13,
13 ditambah 4 sama dengan 17. Ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung lagi. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita mau melihat tabel produk momen. Ya. Distribusi nilai R tabel pada produk momen. Di mana N tadi kita tahu bahwa jumlah responden ada 10. Rumus yang kita tahu adalah N kurang 2 sama dengan jumlah responden dikurang 2. Sama dengan jumlah responden tadi berapa? Jumlah responden kita tadi adalah itu sama dengan 10. Ya. Kemudian rumus tadi bahwa 10 dikurangi 2 ya sama dengan 8 ya. Nah, N kita perhatikan di sini ya, kita perhatikan di distribusi nilai R tabel. Ini tadi yang sebenarnya kita lihat ya. Jadi karena rumusnya 10 dikurang 2 sama dengan 8, maka kita lihatnya di sini ya, N sama dengan 8. Selanjutnya kita lihat di 5% ya, atau di 0,05 ya, lurus ke bawah. Berarti R tabel yang kita dapat, R tabel adalah 0,707 ya. R tabel sama dengan 0,707. Ketetapan dari rumus ya, rumus setiap butir dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir itu dikatakan valid. Ya. Jadi yang kita baru ketemukan di sini adalah R tabel. R tabel sama dengan 0,707. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, bagaimana cara menghitung secara manual menggunakan R hitung, rumus R hitung ya, yang digunakan untuk mengetahui butir instrumen itu valid atau tidak ya. Kemudian data tersebut kita membandingkan dengan R tabel ya. Kita akan melihat selanjutnya ya. Nah, ini ya, silakan disimak ya, silakan disimak teman-teman ya. Ini adalah salah satu instrumen di mana besok-besok ibu teman-teman menyusun instrumen penelitian ya. Instrumen, setiap butir instrumen yang kita buat itu harus valid dan reliable. Ini adalah saya menghitung valid ya, rumus yang kita gunakan adalah valid. Reliable itu beda lagi, kita nanti melihat bagaimana cara menghitung reliable. Tetapi yang saya jelaskan di sini adalah bagaimana kita bisa mengetahui setiap butir instrumen itu valid dan tidak ya. Nah, oke. Silakan kita perhatikan di responden. Responden kita ada 10 ya. Yang tadi kita sudah jelaskan sebelumnya ya. Butir A yang perlu kita menghitung ya. Jadi teman-teman jika mau menghitung butir kedua, ketiga dan keempat boleh dikerjakan di rumah ya. Yang saya jelaskan di sini adalah butir pertama ya. Butir pertama X adalah 4. Responden pertama menjawab 4, kedua menjawab 4, dan seterusnya sampai kepada 10 ya. Nah, responden pertama dia menjawab butir A itu sampai 10 itu jumlah totalnya 41. Kemudian total Y berarti jumlah antara butir A, butir B, butir C dan butir D itu jumlahnya ada 14. Nah, jumlah dari seluruhan ke bawah adalah 162. Nah, sekarang X kali Y. X kali Y adalah 4 dikali 14. Ya. 4 kali 14 sama dengan 56. Ya. 4 dikali 14 sama dengan 56. Ya. 4 kali 4, 16. 6, ingat 1.
4 kali 1 4, ya ditambah 1 5, ya, jadi 56. Begitupun juga selanjutnya, ya, responden kedua juga demikian. Nah, sekarang X pangkat 2. X pangkat 2 sama dengan 4 dipangkatkan dengan 2. 4 kali 4, ya, 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Dan juga Y kuadrat sama dengan 14 kali 14 sama dengan 196. Nah, dari data X ini dijumlah ke bawah sama dengan 4. Data Y jumlah ke bawah 162. Data XY, ya, dijumlah ke dapat 674. X kuadrat dijumlah dengan 171 dan Y kuadrat sama dengan 2684. Ya, selanjutnya selanjutnya adalah kita menghitung R hitung. Rumus yang digunakan uji validitas adalah R hitung sama dengan N dikali sigma XY, ya, kurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N kali sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2. Ya, kita akan menyimak. Selanjutnya kita akan masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, ya. Nah, N adalah, ya, kita sendiri sudah tadi dijelaskan sebelumnya bahwa N adalah jumlah sampel atau jumlah responden. Jumlah responden kita ada 10, ya. Kemudian XY yang dimana tadi X dikali Y itu sama dengan jumlah ke bawah tadi sama dengan 674, ya. Yang kedua dikurangi X, sigma X sama dengan 41. Itu yang ditotalkan ke bawah tadi, ya. Dan juga Y kali Y sama dengan 162 per akar ini N-nya 10, respondennya 10. Sigma X pangkat 2 sama dengan 171 dikurangi 41, yaitu X pangkat 2, ya, 41. Kemudian N 10 jumlah responden dikali, ya, dikali 2684. 2684 itu sama dengan Y pangkat 2. Y pangkat 2 yang tadi sebelumnya kita sudah ketahui bersama, itu jumlah ke bawah sama dengan 2684 dikurangi Y kuadrat 162 kuadrat sama dengan berapa? 6740 dikurangi 6642, ya, 6642 bagi 131,4. Ya, coba kita buktikan, ya. 6740, ya, kurang 6642 kurang 2 8, ya, sisa 3. 13 kurang 4 berapa? 13 kurang 4 9, kemudian habis, ya, 98, ya. Berarti kita akan menghitung, ya, 98 dibagi 131 0,980 berarti berapa, ya, 7, ya, mana 131 kali 7 kali 1 7 kali 3 21 2
74178 berarti 97, berarti di sini 7 97 0 1 ya, berarti sisa 10 ya. Yang jelasnya di sini ini salah ya, maaf ini salah, 0,7 ya 45 ya, 0,745. Nah, untuk R hitung sama dengan 0,745. Nah, sekarang kita mau mengambil keputusan. Nah, keputusannya gimana? Nah, R hitung dibandingkan dengan R tabel ya, dengan kriteria yang sudah dibuat tadi, bahwa nilai R hitung ya, lebih besar dari R tabel, maka dikatakan valid. Itu pun sebaliknya, jika R tabel lebih besar atau lebih besar dari R hitung, maka tidak valid. Nyatanya data yang ada adalah R hitung lebih besar dari R tabel, 0,745 lebih besar dari 0,707. Maka keputusan yang kita ambil, pernyataan butir A dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ya, terima kasih ya atas dukungannya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe pada tombol channel Pau Ali DKP. Dan kemudian kita akan menunggu episode selanjutnya adalah menghitung reliabilitas. Ya, reliabilitas. Ya, terima kasih.